Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Tata Letak Fakultas Industri Agro, Politeknik Kating Makassar. Bersama saya Iksan Diasa untuk modul 3 yaitu perancangan tata letak rantai produksi dan perhitungan material handling. Nanti ada rekan saya yaitu Ibu Irianti Indah Lestari MSC dan Bapak Dian Dwi Wahyudi ST. Nah, adapun tujuan dari praktikum modul 3 ini yaitu praktikan mampu membuat rancangan awal layout berdasarkan from to chart, praktikan mampu menghitung jarak antar stasiun kerja, praktikan mampu menghitung dan menyeleksi kebutuhan material handling, dan perhitungan ongkos pemindahan material. Terus untuk bahan alat atau software yang digunakan adalah laptop, data referensi pemilihan material handling, software Microsoft Word, software Microsoft Excel, dan software Microsoft PC. Nah, yang pertama adalah perhitungan luas lantai produksi. Jadi perhitungan luas lantai produksi atau pabrik dilakukan untuk mengetahui luas setiap departemen yang terdapat pada lantai pabrik, yaitu receiving, gudang, bahan baku utama, gudang bahan baku pembantu, warehouse, shipping, perawatan kantor, dan layanan personel kantor, pelayanan produksi, pelayanan pabrik, dan departemen-departemen yang terdapat pada bagian produksi. Nah, pada bagian produksi, mesin-mesin sejenis dikelompokkan dalam satu departemen, seperti mesin sirkulasau, mesin jointer, dan sebagainya. Nah, data umum yang digunakan pada perhitungan ini yaitu pertama adalah jumlah jam kerja per shift, itu 8 jam. Jumlah shift per hari, misalkan contohnya adalah 2 shift. Jumlah hari kerja per minggu atau 5 hari. Terus perhitungan luas lantai pabrik meliputi gudang bahan baku utama dan pendukung, bagian produksi, receiving, warehouse, maintenance, pelayanan pabrik, dan sebagainya. Nah, cara menghitung luas lantai pabrik. Eh, Pertama, bagian produksi. Nah, jumlah mesin diambil dari routing sheet, terus allowance orang ditetapkan selebar 1 meter. Jadi allowance untuk satu orang itu 1 meter untuk bergerak. Terus allowance material pada incoming dan outgoing ditetapkan sebesar 20% dari panjang material terbesar. Terus allowance gang atau transportasi ditetapkan sebesar 20% dari panjang material terpanjang yang dipindahkan. Jika panjang material lebih kecil dari lebar lift truck, maka gunakan lebar dari lift truck plus 20%. Allowance untuk transportasi dan gang ditetapkan setelah membuat layout tata letak mesin. Nah, besarnya allowance transportasi adalah total luas layout dikurangi oleh total luas mesin, di mana luas satu mesin ditambah luas incoming plus luas outgoing plus maintenance plus pekerja. Terus juga total luas ruangan sama dengan luas layout yang dibuat. Nah, ini adalah contoh gambar dari perhitungan luas lantai produksi. Di sini ada mesin, pekerja, incoming material, outgoing material, maintenance, ada transportasi sedikit, eh, di mana panjang material terpanjangnya plus 20%, terus panjang material terpanjangnya untuk outgoing juga plus 20%, terus ada panjang mesin, lebar mesin, ada maintenance, nah kurang lebih 1 meter, dan pekerja kurang lebih 1 meter. Nah, untuk cara menghitung luas lantai pabrik, jadi gudang bahan baku itu jumlah part dari satu unit sama dengan seperti pada routing sheet. Nah, bahan terpakai sama dengan 95% dikali dengan jumlah part dari satu unit. Nah, kebutuhan per jam sama dengan jumlah kebutuhan part pada routing sheet. Nah, kebutuhan part per lead time dihitung untuk lead time 1 minggu. Kebutuhan part dibulatkan ke atas. Nah, jumlah part per tumpukan, terus juga jumlah tumpukan sama dengan jumlah per lead time dalam 1 minggu dibagi dengan jumlah part per tumpukan. Nah, allowance untuk transportasi dan gang ditetapkan sebagai setelah membuat layout gudang bahan baku utama, di mana allowance transportasi dan gang sama dengan luas layout dikurangi dengan luas lantai, jumlah tumpukan dikali panjang lebar sebelum proses perfabrikasi. Selanjutnya adalah luas lantai sama dengan jumlah tumpukan dikali dengan panjang dan kali lebar sebelum proses perfabrikasi. Nah, untuk cara menghitung luas lantai pabrik yang untuk receiving, luas lantai receiving sama dengan 30% dikali dengan jumlah luas gudang bahan baku ditambah dengan allowance 100%. Untuk warehouse jumlah tumpukan sama dengan produksi per produk dibagi dengan jumlah dus kecil per dus besar. Dibagi dengan jumlah dus pertumpukan dibulatkan ke atas. Nah, kebutuhan dus besar juga produksi per minggu dibagi dengan jumlah dus kecil per dus besar. Nah, untuk yang ketiga adalah jumlah luas lantai, itu adalah jumlah tumpukan dikali dengan luas per tumpukan. Untuk kantor, jumlah dan luas
ruangan kantor ditentukan berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan ukuran dan jumlah ruang yang terdapat pada data kantor, data teknis dapat digunakan sebenarnya. Dapat digunakan sebagai acuan. Ukuran dan jumlah ruangan boleh diubah jika diperlukan. Jadi kalau di kantor itu ukurannya bisa disesuaikan gitu. Tergantung kayak bisa meja, kursi dan sebagainya macamnya. Nah, untuk Excel perhitungan dari luas lantai produksi itu bisa di-scan di sebelah sini ya. Di yang sebelah sini, di sebelah kanan. Itu bisa di-scan untuk yang sebelah sini ya. Itu bisa di-scan Excel-nya. Silahkan. Selanjutnya perhitungan luas lantai produksinya ini Excel-nya, dari Excel-nya ya. Terus misalkan contoh perhitungan luas bahan baku model tumpukan. Jadi nama bahan bakunya misalkan tepung terigu. Nah, panjang lebar tingginya adalah 0,75 dikali 0,5. PLT-nya 0,75, 0,5 sama 0,3. Kapasitasnya 25 kg per dus ya. Kebutuhan per jamnya adalah 3.000. Kebutuhan bahan bakunya 360.000. Jumlah bahan baku per unitnya misalkan 14.400. Tinggi tumpukannya adalah 4 meter. Jumlah unit per tumpukannya adalah 14. Jumlah tumpukannya adalah 42. Allowance-nya 1,8. Misalkan luas lantai produksinya ternyata untuk tepung terigu dibutuhkan 15,75 meter persegi. Misalkan contoh untuk luasnya. Selanjutnya perhitungan model rak. Ini juga bisa dihitung. Bisa dilihat komponennya. Ada contohnya juga perhitungannya di Excel. Atau juga untuk luas lantai pabriknya juga bisa dicek. Misalkan fabrikasi ada mesin grinding. Nah, mesin grinding itu jumlah mesinnya adalah berapa? 5. Misalkan ukuran mesinnya sekian, terus luas mesinnya, area materialnya berapa, luasnya didapatkan, luas ruangannya adalah sebesar 31,5 untuk mesin grinding di proses fabrikasi. Selanjutnya adalah misalkan produksi luas gudang bahan jadi, misalkan bahan jadi untuk proses produksi mie instan. Misalkan mie instan ukurannya adalah sekian PLT-nya, terus volumenya sekian, kapasitasnya misalkan 3,4, dan didapatkan ternyata untuk total luas lantainya kurang lebih 216 meter persegi. Nah, untuk contoh tabel perhitungan luas lantai utilitas dan unit penunjang. Misalkan utilitas pengolahan limbah, generator set, boiler. Nah, itu misalkan jumlahnya 1, panjang kali lebarnya berapa, luas ruangannya berarti kan panjang kali lebar 150, maka total luas ruangannya adalah 150, seperti itu. Untuk luas perkantoran juga sama, bisa dicek tergantung kebutuhannya, misalkan ukurannya mau berapa, panjang kali lebarnya, terus didapatkan luasnya berapa. Terus untuk kebutuhan toilet juga sama, jumlah mesinnya misalkan, sorry, ini untuk toilet sama mesin. Ya, jadi misalkan total pekerjanya, karena total pekerjanya ada mesin 1 ada 4 orang, mesin 2 ada 6 orang, dan seterusnya. Terus di total dikali jumlah pekerja. Nah, jadi 8 total pekerja jadi 43, misalkan kebutuhan toiletnya adalah 43 orang. Kira-kira cukup nggak, luasnya berapa gitu. Misalkan contoh kebutuhannya nih, penunjang personal service juga, toilet kantor, toilet pabrik, kantin, klinik, musola. Terus bisa dihitung luas ruangannya sesuai dengan ukuran panjang kali lebarnya. Itu disesuaikan seperti itu. Selanjutnya adalah perhitungan ongkos pemindahan material handling. Nah, perhitungan ongkos pemindahan material atau material handling itu diperlukan untuk mengetahui jenis alat angkut yang akan digunakan dalam proses pemindahan material antar departemen, serta biaya operasi dari alat angkut yang bersangkutan. Matriks ongkos dan matriks aliran yang dapat dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari perhitungan ongkos pemindahan material. Nah, tata letak awal dibuat berdasarkan luas lantai pabrik. Tata letak awal tidak dibuat dalam bentuk kontinu, tetapi dalam bentuk diskrit. Penyajian data letak diskritnya ditentukan dengan membagi luas lantai ke dalam selang atau interval tertentu. Nah, untuk perhitungannya bisa di-scan ini, nanti didapatkan Excel daripada cara perhitungan pemindahan material handling. Ini contoh format pemindahan material. Misalkan receiving asalnya adalah 120, nah ternyata kebutuhan mesinnya sekian sekian sekian, terus didapatkanlah ongkos material handlingnya adalah sekian, seperti itu. Ada perhitungannya di Excel. Nah, untuk kolom 1 itu dapat diisi terdapat kombinasi pasangan suatu tempat asal dan tempat tujuan dari pemindahan suatu barang atau material. Kolom 2 itu dari tempat asalnya permindahan material, terus itu ke-nya, terus kolom 4 itu nomor komponennya dimasukkan,
kolom 5 itu demand atau jam kebutuhannya. Jadi kolom ini diisi dengan jumlah kebutuhan barang tiap jam. Nah, perhitungan ini harus menggunakan data-data yang ada pada perhitungan sebelumnya di routine sheet dan sebagai pada perhitungan luas lantai. Nah, terus untuk keterangan kolom 678, panjang lebar tinggi, itu diisi dengan ukuran material yang dipindahkan. Dalam identifikasi, dimensi material ini dapat ditemui bentuk-bentuk yang spesifik kayak bola, tabung, galon, dan sebagainya macamnya. Sehingga kadang-kadang tidak semua kolom harus diisi. Nah, kolom 9 atau volume komponen itu bisa diisi yang dimaksud adalah volume barang atau material yang dipindahkan berdasarkan kolom 678. Satunya adalah meter kubik. Terus untuk kolom volume per jam itu dapat diisi dengan hasil perkalian antara kolom demand per jam dengan jumlah volume komponen untuk mendapatkan volume total dari komponen yang dibutuhkan tiap jamnya. Di mana kolom 10 ini sebenarnya kolom nomor 5 dikali dengan kolom nomor 9. Untuk massa jenis, kolom 11 itu dari massa jenis material. Nah, itu ada dari tabel. Terus ada keterangan mengenai kolom-kolom pada tabel perhitungan ongkos material. Untuk kolom 11, berat total, jadi berat totalnya berapa itu dari kolom nomor 10 dikali dengan kolom nomor 11. Terus untuk kolom 13 atau jumlah berat per kilogramnya itu diisi dengan jumlah dari berat total setiap komponen mengalami pemindahan dari tempat asal dan tempat tujuan yang sama. Kalau 14 itu diisi dengan transportasi yang dipakai untuk pemindahan itu. Contohnya adalah tenaga manusia, walking pallet, atau lift truck. Nah, selanjutnya adalah kolom 15, RP per meter adalah merupakan komponen pemindahan material tiap meter perpindahan. Kolom ini diisi dengan ongkos penggunaan bahan material untuk 1 meter pemindahan sesuai dengan jenis transportasinya. Nah, biasanya kalau tenaga manusia itu sekali pindah itu Rp150. Walking pallet 100.000, lift truck itu 5.000. Nah, ini ongkosnya bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhan eh, perusahaannya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu, atas perhatiannya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.